Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Farul Fahrul. Hari ini saya ingin berbagi tips lagi ya buat teman saya yang masih pemula. Siapa tahu ada yang belum tahu ataupun ingin mengetahui ya media tanam apa yang bagus untuk aglonema. Nah, tapi sebelum itu saran dari saya, buat yang masih pemula sebaiknya silahkan lihat video ini sampai dengan selesai agar bermanfaat buat teman semuanya. Di sini saya punya dua jenis tanaman teman-teman. Yang pertama adalah suksom. Ini namanya suksom merapi ya. Dan yang satu lagi adalah keladi. Jadi media tanam untuk kedua tanaman ini sama aja. Di sini saya memang sengaja ingin menampakkan lagi ataupun ingin tunjukkan buat teman kedua jenis tanaman ini pernah saya lakukan pemupukan, pernah juga saya lakukan penyiraman dengan bekas air hujan deras, dan tanaman ini juga pernah saya lakukan penggemburan ya dengan cara saya congkel di bagian media tanamnya, dan hasilnya sekarang sudah beberapa hari ya. Jadi hasilnya sekarang sudah seperti ini teman-teman. Dia dalam keadaan sehat walafiat, pertumbuhannya juga bagus ya, warnanya juga cantik teman-teman. Nah, untuk media tanam yang kita gunakan di sini ini kedua pot ya. Ini terdiri dari 40% tanah dan 60%-nya lagi itu terdiri dari sekam dan sekam bakar teman-teman. Jadi ini sekam bakar seperti ini ya, arang sekam lebih tepatnya. Ini adalah yang berwarna hitam, ini arang sekam dan saya campur dengan sekam. Bisa dikatakan ini 40% tanah, 30% arang sekam, dan 30%-nya lagi adalah sekam teman-teman. Ini kalau campuran media tanam seperti ini sangat memudahkan untuk kita, baik itu dari segi perawatan, cocok juga untuk aglonema ataupun keladi ya. Jadi pertumbuhannya juga bagus teman. Kalau mau menggunakan media tanam yang lain boleh ya, bukan tidak boleh. Cuman yang kita buat di sini hampir 100% adalah media tanamnya seperti ini, dan hasilnya seperti yang teman-teman lihat di sini. Kemudian agar aglonema tumbuh subur seperti ini ya, jadi yang perlu diperhatikan adalah pot ya. Terkadang pot ini punya pengaruh penting teman terhadap aglonema kita. Jadi tolong diperhatikan lubang pot seperti ini. Kalau perlu ditambah ya, seperti saya ini lubang potnya sudah kita perbanyak teman-teman. Ini tujuannya apa? Kalau kita terlalu banyak melakukan penyiraman ya, ataupun ketika hujan turun di tempat yang seperti saya ya, saya letakkan ini hanya beratapkan jaring paranet saja teman-teman. Jadi kalau hujan tentunya air akan penuh tergenang di dalam pot aglonema, begitu juga dengan keladi. Kalau kita udah perbanyak lubang seperti yang barusan saya tunjukkan buat teman, insya Allah ya aglonema ataupun keladi ataupun aglonema kita ini tetap sehat dan subur teman. Kemudian pencongkelan seperti ini sudah sering sekali saya tunjukkan buat teman semuanya ya. Jadi teman-teman nggak perlu takut untuk melakukan penggemburan seperti yang saya lakukan di sini. Jadi ini aman kalau dilakukan benar-benar di pinggiran pot. Oh ya, satu lagi, kemarin ada yang komen kenapa saya menunjukkan anggrek, aglonema, calathea ataupun yang lainnya ya. Itu yang itu saja. Itu justru saya ingin membuktikan ya, misalnya setelah saya lakukan pemupukan, saya ingin tunjukkan buat teman semuanya bahwa yang saya lakukan itu sudah benar dan tidak ada aglonema yang mati setelah saya lakukan pemupukan. Oke, terima kasih buat sudah berkunjung, semoga ada manfaatnya.